Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Salam saudara-saudariku, apa kabar semua? Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku, santapan kehidupan, santapan keselamatan yang diberikan oleh Yesus sendiri atau diberikan oleh Allah sendiri bagi kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita semua diundang untuk merayakan bersama perayaan hari kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Maka marilah saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dan bersama-sama untuk mendengarkan seruan Tuhan, panggilan Tuhan yang akan kita dengar dalam Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 dan dilanjutkan ayat 80. Marilah dengan penuh hikmat, dengan penuh cinta kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan ketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai dan sejahtera bagi kita. Pada perayaan hari kelahiran Yohanes Pembaptis, kita mau kembali diingatkan bahwa di dalam liturgi kita hanya 2 orang yang dirayakan hari kelahirannya, yaitu Yesus pada tanggal 25 Desember dan hari ini Yohanes pada tanggal 24 Juni. Ini sangat spesial bahwa 2 orang ini dirayakan hari kelahirannya, dan hari ini kita mendengar bagaimana kisah itu. Kisah Injil hari ini sangat mendalam. Kalau untuk diuraikan, untuk dijelaskan, untuk direnungkan, akan menjadi panjang. Tapi marilah kita melihat pertama bahwa kuasa Allah bekerja dalam hidup setiap orang. Setiap orang yang telah dilahirkan ke dunia
merupakan rencana Tuhan. Bahwa ada rencana Tuhan dalam setiap diri yang telah diberikan kepada dunia. Bahwa Allah merencanakan yang terbaik bagi siapapun. Tetapi bagaimana kita mau mencari apa kehendak Allah dalam hidup kita? Apa keinginan, apa tujuan, dan apa harapan Allah dalam hidup kita? Oleh karena itu, saudara-saudari, setiap kehidupan mempunyai tujuan. Sehingga jangan cepat putus asa ketika kita mengalami persoalan. Jangan cepat menyerah. Jangan cepat tidak mau lagi bangun dari kehidupan kita. Tidak mau bangkit dari kehidupan kita yang mungkin lesu, lemah, lunglai, dan segala macam. Ingat, Tuhan mempunyai rencana. Tetapi bagaimana kita mengusahakan agar rencana Allah itu terjadi dalam hidup kita? Maka kita harus mempunyai suatu relasi, suatu kedekatan dengan Allah. Kenapa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Peristiwa Elisabeth mengandung seorang putra bernama Yohanes adalah suatu peristiwa tidak ada mustahil bagi Tuhan. Elisabeth di hari tuanya dan Zechariah di hari tuanya diberikan hadiah yang terindah oleh Allah, yaitu Yohanes. Tidak ada yang mustahil. Jikalau Allah berkenan, yang mandul bisa melahirkan, bahkan bisa melebihi dari orang-orang yang sehat. Ini luar biasa Allah kita. Yang berikut, hari ini pada hari kelahiran mereka menyunatkan atau mungkin membaptiskan dengan memberi nama Yohanes, bukan Zechariah. Saudara-saudari, ketika kita mempunyai seorang anak dan dipersembahkan kepada Tuhan, siapkanlah nama yang benar. Nama yang mewakili kehidupannya untuk masa depan. Nama yang memberikan dia suatu relasi yang erat dengan Allah, dengan surga, dan teristimewa dengan orang kudus. Maka kita sering ketika pembaptisan kita memberikan nama-nama orang kudus agar mereka bisa menjadi pelindung. Jangan memberi nama motor Honda, Suzuki, atau nama mobil Toyota, Mitsubishi. Jangan. Atau jangan gaya-gayaan. Nama anak saya merupakan perpaduan antara nama ayah dan nama ibu. Coba Anda bayangkan kalau nama ayahnya Konradus, nama ibunya Dominika, lalu digabung anaknya Kon dan Dom, akhirnya menjadi kondom. Jangan gaya-gayaan untuk menamai anak kita. Ikut nama pemain bintang film, artis, orang Indonesia pakai nama orang Barat, orang Eropa, orang Amerika. Saudara-saudara, be yourself. Jadilah dirimu sesuai dengan budayamu, sesuai tempat engkau lahir, sesuai dengan agamamu. Nama itu punya arti. Jadi jangan gaya-gayaan saja. Belum lagi kasih nama Pepsodent, Ciptaden, apa-apaan. Saudara-saudari, nama anak itu penting, mengandung suatu makna yang mulia. Sedemikian hari ini ketika Zechariah dan Elisabeth menamai anaknya Yohanes, itu mempunyai makna tersendiri. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan yang berikut, setiap orang mempunyai tujuan dan masa depan. Yohanes dipersiapkan oleh Allah untuk membuka pintu bagi kedatangan Sang Mesias. Kehadiran Yohanes memberikan suatu kehidupan baru. Ia mewartakan tentang pertobatan. Ia mewartakan tentang kehidupan. Ia mewartakan tentang cinta dan keselamatan. Kita semua saudara-saudari dipanggil juga untuk menjadi pewarta tentang pertobatan, tentang keselamatan, tentang kehidupan baru. Dan kita semua diundang untuk senantiasa menjadi tangan Tuhan bagi sesama. Injil hari ini mengatakan bahwa tangan Tuhan menyertai Yohanes. Maka kita semua juga adalah perpanjangan tangan Tuhan dalam pewartaan, dalam kesaksian hidup, di dalam menghasilkan dan memberikan atau mewartakan kebenaran Allah di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, sebagai orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, marilah kita datang kepada Yesus, memberikan hidup kita kepada Yesus,
memberikan makna hidup kita kepada Allah, dan memberikan makna dari perjuangan iman kita bagi surga, agar kita semua boleh bersatu bersama para kudus di surga. Dan melalui kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, kita juga diundang untuk memperbaharui kehidupan kita di dalam kelahiran baru, hidup sesuai dengan janji-janji pembaptisan kita, agar kita tetap hidup di jalan Tuhan. Semoga kasih karunia Allah bersama Santo Yohanes Pembaptis akan selalu mendampingi, melindungi, dan menguduskan seluruh karya-karya iman kita. Tuhan memberkati.